Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun masih tetap dalam masa pandemi. Anak-anakku yang Ibu cintai, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai coklat dan permen coklat. Bisa dilihat di gambar bahwa ini adalah contoh dari jenis-jenis coklat yang biasa kalian konsumsi mungkin ya. Nah, nanti kita akan pelajari ya. Ini coklat jenis apa saja, fungsinya apa saja ya. Nah, ini adalah materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mulai dari sejarahnya, pengertian coklat, tipe-tipenya, jenis-jenisnya, kemudian proses pembuatan, metode mencairkan, kemudian peralatan, pembuatan produk, cara melapisi kue pastry, dan menyimpan produk coklat ya. Mulai dari sejarahnya bahwa biji kokoa pada zaman dahulu di kalangan suku Aztec ini lebih dikenal sebagai coklat yang merupakan makanan para dewa. Coklat ini sendiri berasal dari pohon coklat yang bernama Theobroma cacao ya. Kemudian kata coklat ini berasal dari bahasa Aztec yaitu chocolate yang artinya air pahit. Nah, sedangkan dalam bahasa Indian Meksiko, choco itu artinya busa. Apel ini artinya air. Karena awalnya coklat dinikmati sebagai minuman berbusa dengan warna coklat. Coklat ini berasal dari Amerika Serikat. Dikatakan bahwa orang-orang suku Aztec juga menggunakan biji-biji coklat ini sebagai alat pembayaran. Coklat juga merupakan simbol penting dalam kehidupan dan kesuburan bangsa Maya yang menjadikan minuman khusus yang disajikan untuk para raja dan bangsawan. Hernando Cortés pada abad ke-16 juga membawa biji coklat ke Spanyol. Pengertian dari coklat itu sendiri merupakan sebutan hasil olahan makanan ataupun minuman dari biji kakao. Ya, dikatakan juga pengertian lainnya bahwa coklat merupakan makanan yang kaya gizi, mengandung antioksidan, mempunyai karakteristik tekstur dan flavor yang khas, sehingga nilai ekonominya tinggi dan banyak digemari. Coklat merupakan ingredient yang populer dan banyak digunakan pada berbagai jenis produk seperti es krim, candy, cake, pastry, roti, dan lain-lain. Sedangkan permen coklat atau pralin merupakan produk patisserie berbahan utama coklat. Nah, tipe-tipe coklat yang tadi disampaikan ada dua, couverture dan cooking coklat atau compound. Nah, untuk couverture dikatakan bahwa merupakan coklat yang bermutu tinggi, mengandung mentega coklat atau coklat butter yang tinggi juga, dan penyimpanannya ini sebaiknya di suhu 20 derajat Celcius karena sangat mudah mencair sehingga tidak boleh dicairkan di suhu yang terlalu tinggi. Apabila terlalu tinggi, protein susunya akan hancur sehingga tidak bisa digunakan lagi. Nah, sedangkan coklat cooking coklat atau compound bisa dicairkan di suhu lebih dari 45 derajat Celcius. Sedangkan di suhu ruang dia mudah membeku. Nah, biasanya digunakan untuk isian, coating atau pelapis maupun pembuatan ganas. Nah, kalau jenis-jenis coklat ini ada 7 di sini dikatakan ya, bahwa jenis-jenis coklat yang beredar di pasaran, couverture, plain coklat, milk coklat, white coklat, kakao, minuman coklat, produk coklat lainnya. Banyak ya jenis-jenis coklat di sini. Bahkan produk coklat lainnya sendiri terbagi lagi. Ada 6, ada dark coklat, milk coklat, white coklat, cooking coklat, choco chip, cocoa powder. Jadi ini yang beredar di pasaran ya. Begitu. Kemudian Ibu bagi lagi ke dalam 4 kelompok.
Ya, ibu klasifikasikan lagi jenis-jenis coklatnya supaya mudah diingat. Jadi ada coklat yang berdasarkan kualitas, ada coklat yang berdasarkan warna produk, ada coklat yang berdasarkan bentuk, dan ada yang berdasarkan fungsinya. Kalau berdasarkan kualitas, bisa dilihat tadi sudah disampaikan seperti yang di dalam tipe-tipe coklat, ada couverture dan compound. Nah, couverture coklat merupakan campuran cocoa mass dengan cocoa butter. Jadi kualitas tertinggi atau kualitas premium, kemudian kadar lemak coklatnya juga tinggi, menghasilkan produk coklat yang sangat harum dan lezat, tapi rasanya memang agak sedikit pahit. Dan dia langsung lumer di mulut. Ya, ini kualitas terbaik. Sebelum digunakan, biasanya dilelehkan terlebih dahulu. Ini contoh-contohnya, ada yang dark, ada yang milk, ada yang white. Nah, ini alat untuk temper coklatnya. Kemudian yang tadi berdasarkan kualitas, yang pertama couverture, yang kedua adalah compound. Nah, compound ini merupakan kombinasi dari cocoa powder dan lemak nabati. Kualitasnya standar dan banyak sekali diproduksi di Indonesia dengan beragam kualitas, fungsi, jenis, dan juga harga jual yang beraneka ragam. Jadi kalau yang berdasarkan kualitas ada couverture, ada compound. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Ini salah satu merek yang ada di pasaran. Ya. Sedangkan yang kedua adalah coklat berdasarkan warna produk. Ada dark, ada white, ada milk. Pastinya komposisinya berbeda. Ya. Misalnya dark coklat dia tidak menggunakan susu bubuk. Kalau white coklat sama sekali tidak menggunakan coklat bubuk. Nah, sedangkan milk coklat ya pastinya warnanya lebih muda, coklat muda ya. Nah, ini adalah gambar dari pencampuran komposisi tadi. Ada dark, ada milk, ada white. Jadi kalau kualitas tadi ada couverture, ada compound. Kemudian kalau berdasarkan warna ya, itu ada dark, ada milk, ada white. Nah, ini yang couverture, ini yang compound ya. Nah, sekarang berdasarkan bentuk. Kalau tadi berdasarkan kualitas, ada couverture, ada compound. Kemudian berdasarkan warna, ada dark, ada milk, ada white, ya. Kemudian sekarang yang ketiga adalah berdasarkan bentuk. Ada chocolate chip, ada chocolate rice, ya. Bentuknya beraneka ragam nih. Jadi kalau chocolate chip ini seperti peluru atau pelor ya. Kemudian coklat rice ini seperti mesis yang biasa digunakan ya. Kemudian ada coklat powder ya. Ini juga mereknya beraneka ragam. Kemudian ada juga coklat block ya. Tadi ada coklat chip, coklat rice, coklat block, coklat powder ya, kemudian coklat solid, dan ada coklat stick. Jadi ada 5 ya. Ada coklat chip, coklat rice, coklat powder, coklat block, coklat solid, coklat stick. Ada 6. Kalau berdasarkan bentuk ya. Bentuknya pastinya sesuai dengan kegunaannya juga ya. Sekarang berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi ada coklat hard coating untuk melapisi ya. Kemudian coklat spreading untuk olesan, coklat filling untuk isian, coklat decorating untuk mendekorasi, untuk garnish ya. Ini adalah berdasarkan fungsinya, berarti ada 4. Mudah-mudahan dengan diklasifikasikan seperti ini bisa lebih mudah mengingatnya, karena tadi berdasarkan kualitas, kemudian berdasarkan warna, berdasarkan
bentuknya ya, kemudian berdasarkan fungsinya. Nah, lanjut ya ke proses pembuatan coklat. Ada beberapa tahapan di sini, mulai dari pencampuran, penghalusan, penyempurnaan cita rasa, pengkristalan, sampai dia membentuk coklat. Nah, sedikit ilustrasi singkat ya, bahwa dari 100 gram biji kakao misalnya yang sudah kering, dia menghasilkan 80 gram cocoa mass ya atau cocoa liquor dan 20 gram kulit biji kakao atau bahan lainnya. Nah, dari 80 gram ini dia menghasilkan 40 gram cocoa butter dan 40 gram cocoa powder. Ini gambarnya ya. Dari biji kakao yang di pohon kemudian kering, dia menghasilkan 80 gram cocoa mass, kemudian yang 40 gram cocoa butter, yang 40 gram itu cocoa powder. Baru nanti diolah menjadi couverture ataupun menjadi compound dengan penambahan cita rasa lainnya. Kemudian sekarang metode mencairkan coklat. Di sini ada 6. Metode tablir, metode penyuntikan, metode bain-marie, metode microwave, metode balok, metode air dingin. Nah, seperti apa metode-metode ini? Boleh di-searching ya. Kalian mencari di Google metode tablir ini seperti apa, metode penyuntikan seperti apa untuk menambah wawasan kalian. Kemudian peralatannya, Ibu sudah tampilkan juga gambar-gambarnya di sini bisa dilihat karena dari tiap-tiap gambar ini, dari tiap-tiap alat ini memiliki fungsinya masing-masing, ya. Nah, misalnya seperti alat ukur, kemudian ada gelas ukur di sini, ada sendok ukur, ada timbangan digital, ya. Kemudian chopping board, whisking bowl, ada wish juga, ada termometer yang biasa digunakan untuk mengukur suhu adonan ya, atau suhu dalam pembuatan sirup gula, karamel, coklat cair. Kemudian ada pastry brusher, ada meja kerja, ini meja kerjanya ya, yang dari keramik. Kemudian sakarometer ya. Kemudian saucepan, slicer, grater, coklat mold atau cetakan candy, pralin dipping fork, garpu panjang, kemudian lemari pendingin. Nah, ini adalah peralatannya. Sekarang masuk ke dalam pembuatan produk dari coklat dan permen coklat. Pembuatan permen coklat, ada pembuatan coklat pralin, pembuatan fudge, pembuatan coklat glass. Nah, cara spellingnya boleh di searching ya di Google Translate. Nah, ini pembuatan permen coklat, ada bahan yang digunakan, ada peralatan yang digunakan, bisa dilihat di sini ya. Kemudian cara membuatnya juga sudah dicantumkan oleh Ibu, bisa dibaca di sini. Kemudian coklat pralin juga ada cara membuatnya di sini. Kemudian pembuatan fudge juga ada, bahwa fudge itu merupakan sejenis candy ya, yang memiliki tekstur lebih lunak, jadi seperti chewy gitu ya. Kemudian cara membuatnya sudah Ibu sampaikan di sini. Kemudian coklat glass juga ada cara membuatnya di sini. Kalau ingin lebih jelas lagi, kalian bisa searching video how to make glass misalnya ya. Itu di YouTube sudah banyak. Kemudian melapisi kue pastry dan permen dengan coklat. Ada teknik pencelupannya dan pelapisannya ya. Tapi yang harus diperhatikan bahwa si coklat itu yang digunakan misalnya couverture, ini suhunya harus tepat. Kemudian suhu dari bahan yang dilapisi, misalnya cake-nya, dia juga harus suhunya sudah lebih rendah ya. Kemudian suhu ruangannya juga jangan terlalu panas ya. Itu semuanya harus diperhatikan, mulai dari proses mencelupnya, memberi hiasannya ya, maupun membuat pralin. Nah, teknik pengisian juga harus diperhatikan. Kemudian teknik menyemprotkan coklat itu juga
harus diperhatikan dengan baik, dan yang tidak kalah penting cara penyajiannya. Ini hal-hal yang harus diperhatikan ya di dalam melapisi produk coklat ya, melapisi kue, pastry dan permen dengan coklat. Nah, untuk menyimpan produk coklat, suhu ideal yang digunakan yaitu 12 sampai 20 derajat Celcius. Nah, coklat juga boleh disimpan di dalam suhu kamar ya. Suhu kamar yang bersuhu dingin untuk menghindari kondensasi dan sugar bloom. Nah, apa itu kondensasi dan sugar bloom? Silakan di-searching. Ya, di-searching. Kemudian fluktuasi juga apa ya? Fluktuasi suhu ini juga harus dihindari karena akan mempercepat munculnya fat bloom. Nah, apa itu fat bloom? Searching juga ya di Google pengertian dari kondensasi, kemudian sugar bloom, kemudian fluktuasi maupun fat bloom. Nah, coklat juga harus terlindungi dari kelembaban. Nah, biasanya disimpan dalam kelembaban yang relatif maksimum yaitu 70%. Ya. Nah, ini adalah referensi yang digunakan dalam menyampaikan materi tentang coklat dan permen coklat. Ya. Boleh silahkan di-searching. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diklik like, kemudian subscribe-nya, dan diketik komen kehadiran, nama lengkapnya ya, kelas, dan juga keterangan hadir. Demikian yang Ibu dapat sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.